kembali kabar? Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita, produksi VOA bersama saya Ratri Budianto. Dan saya Jurgen Alivia. Ya. Dan saat ini kami sedang berada di depan rumah sakit George Washington University Hospital Ya, betul. di Washington DC. Ya, ini merupakan salah satu rumah sakit tersibuk dan dimiliki sebagian oleh George Washington University. Sebagai punya kampus. Ya, ya. Dan juga termahal nah ya. Termahal karena memang biaya kesehatan secara in general gitu ya, secara umum tuh memang mahal di Amerika, Jurgen. Benar. Iya. Dan dalam episode kali ini kita spesial nih, Nah. Ya. Kita akan membandingkan sistem asuransi kesehatan di Amerika Serikat. Kalau di sini namanya ACA atau orang lebih kenal Obamacare. Iya. Kalau di Indonesia namanya BPJS Kesehatan. Iya. Nah, jadi langsung aja kita ikuti laporan dari reporter VOA di Jakarta, Ahadian Utama, tentang bagaimana pelaksanaan BPJS. Belum lama ini Warsiti menjalani operasi besar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Siang itu ia terlihat sumringah. Saya sampai operasi, sampai selesai, itu semua gratis, nggak baik. Saya hanya bayar tiap bulan aja. Hal yang sama juga dirasakan Ade Adi Surya yang berobat di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Jakarta. Waktu anak saya sakit, posisinya ada di tempat jauh dari rumah. Dengan saya menunjukkan kartu BPJS sudah dilayani sama petugas tanpa harus minta segala macam. Ya, Warsiti dan Ade adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Beroperasi sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan menjalankan sistem jaminan kesehatan nasional yang memberikan dua manfaat, yaitu pelayanan kesehatan dasar non-spesialistik dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di situ di state bahwa event operasi besar, operasi jantung, cuci darah itu ditanggung semua. Prinsipnya selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur. Sistemnya tidak menganut sistem reimburse. Artinya orang ke rumah sakit dulu, bayar dulu. Ini kan asuransi sosial. Tidak semua orang itu punya uang di cash atau tidak semua orang punya kartu kredit. Sehingga ini cukup menunjukkan kartu, dijamin, sudah. Namun pelayanan ini sifatnya berjenjang. Jadi kalau yang bersangkutan itu sakit, tidak boleh langsung ke rumah sakit, kecuali gawat darurat. Jadi harus ke klinik itu. Ada 155 diagnosa yang seharusnya selesai di situ. Artinya batuk pilek, penyakit ringan lah, harus di situ. Tapi kalau misalnya di luar itu, maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Lalu siapa yang boleh menjadi peserta BPJS? Prinsip daripada jaminan sosial ini, yang salah satunya adalah jaminan kesehatan, adalah wajib. Jadi wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Secara garis besar ada dua kepesertaannya. Kepesertaannya itu PBI dan non-PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Pemerintah lah yang mengkolek data, menganalisa siapa yang berhak mendapatkan iuran itu. Kalau sekarang 86,4 juta jiwa oleh APBN dan hampir 10 juta jiwa dibiayai oleh APBD. Lalu non penerima bantuan iuran itu pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Jika PBI digratiskan, peserta non-PBI diharuskan membayar iuran bulanan yang besarannya berbeda. Setiap pertengahan bulan, BPJS Kesehatan akan membayar berbagai fasilitas kesehatan dengan dua mekanisme, yaitu sistem kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan sistem inasi bijis untuk rumah sakit. Kapitasi itu kita bayarkan sejumlah tarif, misalnya puskesmas 6.000 per jiwa per bulan terdaftar dikali peserta terdaftar. Contoh misalnya di Cempaka Putih ini tidak terdaftar di situ 10.000 jiwa orang yang tinggal di sekitar situ dan didaftarkan di situ. Maka 10.000 dikali 6.000, 60 juta. Itu maksimal tanggal 15 tiap bulan kita bayar ke puskesmas itu. Apakah 10.000 orang itu sakit atau tidak, kita bayar 60 juta. Disitulah kewajiban puskesmas untuk melaksanakan promotif preventif agar masyarakatnya tidak banyak yang sakit. Bagi fasilitas kesehatan lanjutan atau rumah sakit, tagihan disampaikan dengan melengkapi berkas klaim sesuai dengan jumlah pasien terdaftar dengan diagnosa masing-masing.
Tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan mengantongi total iuran sebesar 41,06 triliun rupiah. Namun total klaim manfaat mencapai 42,6 triliun rupiah atau defisit lebih dari 1 triliun. Dengan sistem seperti ini, BPJS Kesehatan menganut sistem pembayaran tunggal atau single payer healthcare system yang banyak dianut negara sosialis yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan universal bagi seluruh penduduk. Namun, sebagai sebuah sistem yang baru diberlakukan, masih ada ruang untuk perbaikan agar layanan BPJS Kesehatan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Ahadian Utama, VOA. Ya pemirsa, itu tadi contoh pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia yang memang semangatnya adalah memberikan akses jaminan kesehatan kepada semua orang. Ya, bentuknya single payer healthcare, di mana Gimana tuh? dana asuransi, dana jaminan kesehatan Itu dikumpulkan di satu institusi BPJS Pemerintah. Kesehatan, pemerintah, yang menjamin siapapun yang sudah mendaftar itu mau sakit dimanapun, tinggal menunjukkan kartu dijamin. Nah, jadi memang sistemnya kira-kira kasarnya dari pemerintah langsung ke rakyat Ya, gitu betul. ya. Kalau di Amerika tuh agak rumit, Jurgen. Kenapa? Karena masih harus lewat perusahaan asuransi. Oh iya. Orang harus beli jaminan kesehatan lewat asuransi. Semangatnya sama, memberikan akses kesehatan ke sebanyak mungkin orang, tapi jalurnya beda. Nanti kita di segmen berikutnya akan Ya. bertemu seorang dokter Ya, asli Indonesia, asli Indonesia. tapi berkarya di Amerika yang akan Betul. menjelaskan ke kita tentang Affordable Healthcare Act atau Obamacare ya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia kita. Mana Dokter Rati? Nah, ini nih Gen prakteknya Annandale Family Medicine. Nah, ini dia Dokter Rati. Halo. Apa kabar? Apa kabar, Dok? Dokter? Iya. Terima kasih ya, Dok Alhamdulillah, ya sudah masih sehat. sudah Nah, bisa menyempatkan diri nih ketemu dengan kami. Kita mau ngobrol-ngobrol soal Obamacare. Betul. Tadi di segmen 1 kan pemirsa udah lihat soal BPJS Kesehatan Ya, di Indonesia. Boleh tanya-tanya ya, Dokter? Langsung aja ya. Di ruangan aja ya, Ya. lebih nyaman. Ya. Sebelum ada Obamacare, pemerintah Amerika memiliki 2 bentuk jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat tertentu, yaitu Medicare dan Medicaid. Medicare adalah layanan kesehatan yang dikelola pemerintah federal Amerika, diberikan khusus bagi lansia dan warga penyandang disabilitas. Data tahun 2013 menunjukkan Medicare melayani 48 juta orang Amerika. Ada juga Medicaid, layanan kesehatan yang dikelola tiap pemerintah negara bagian, khusus bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hingga 2013, sekitar 55 juta warga Amerika terdaftar dalam layanan ini. Mayoritas penduduk Amerika atau sekitar 149 juta orang mendapat asuransi kesehatan dengan bantuan subsidi perusahaan pemberi kerja. Lalu apa masalahnya? Ternyata masih ada lebih dari 50 juta warga yang tidak punya asuransi kesehatan. Mayoritas mereka adalah pekerja tidak tetap, pengangguran, dan keluarga berpenghasilan rendah. Data menunjukkan mereka tidak mampu membeli produk asuransi kesehatan karena sangat mahal. Bagi individu belum berkeluarga misalnya, rata-rata harus merogoh kocek hampir $6.000 per tahun. Dan keluarga beranggotakan 4 orang membayar lebih dari $16.000 per tahun. Lalu mengapa asuransi kesehatan mahal? Karena biaya kesehatan juga mahal. Amerika Serikat menghabiskan 18% dari PDB atau sekitar $3 triliun atau setara dengan 3 kali lipat PDB Indonesia. Tahun 2010, pemerintah Amerika mengesahkan Undang-Undang Affordable Care Act, ACA, atau yang lebih dikenal sebagai Obamacare. Undang-undang yang mulai berlaku awal 2014 ini bertujuan mengurangi angka penduduk yang tidak terlindungi asuransi kesehatan. Apa perubahan yang dilakukan Obamacare? Yang pertama itu adalah dengan memperluas dari Medicaid, yang bisa dapat Medicaid lebih banyak lagi. Jadi dulunya tuh misalnya income levelnya harus di bawah 100%, sekarang 130 diperluas jadi 133% bisa dapat Medicaid. Yang kedua adalah perusahaan asuransi nggak bisa lagi untuk menolak mereka yang punya pre-existing condition. Jadi misalnya yang punya diabetes atau high blood pressure atau smoker, dulunya tuh kalau misalnya mau beli insurance dipersulit, bahkan ditolak. Nah,
dengan adanya Obamacare ini dia government bilang nggak boleh lagi, harus diterima dengan premium yang sama. Kecuali untuk mereka yang smoker tetap premiumnya lebih tinggi. Prinsip guaranteed issue dan community ratings bisa membunuh industri asuransi kesehatan karena perusahaan asuransi dipaksa melindungi peserta yang sudah memiliki penyakit saat mendaftar. Untuk menangani masalah ini, regulasi Obamacare membantu perusahaan asuransi dengan mewajibkan seluruh penduduk tanpa asuransi untuk membeli produk mereka. Warga yang menolak akan terkena denda atau penalti. Encourage more people to get insurance. Jadi lebih banyak yang dapat insurance, itu bisa lebih banyak premium yang perusahaan asuransi bisa dapatkan, sehingga bisa untuk menutupi biaya bagi mereka yang sakit. Sebenarnya penalti yang didapatkan bila tidak membeli insurance itu tiap tahunnya akan naik. Jadi tahun pertama memang cuma $95, tapi tahun kedua akan naik jadi 2%. Sebenarnya lebih jadi kayak di atas $200. Nanti tahun 2016 lebih naik lagi. Satu orangnya bisa harus membayar lebih dari $500 bila tidak punya insurance. Tapi bagaimana jika dengan skema ini warga tetap tidak bisa membeli produk asuransi karena tidak punya uang? Bagi mereka yang berpendapatan rendah atau low income itu akan dapat subsidi dari pemerintah. Saya contohkan aja misalnya untuk mereka individu yang pendapatannya misalnya 23.000 per tahun. Itu mereka cuman nggak boleh bayar lebih dari 3% dari pendapatan selama setahun untuk asuransi. Contoh lagi misalnya sekeluarga misalnya berempat dan penghasilannya misalnya 90.000 per tahun, itu masih termasuk dalam 400% poverty level, tidak akan membayar lebih dari 9,5% dari pendapatannya atau tidak akan lebih dari 8.500 per tahun. Sisanya akan dibayar, akan disubsidi oleh pemerintah. Survei lembaga Gallup menyebutkan angka penduduk Amerika tanpa asuransi kesehatan menurun dari 17,1% akhir tahun 2013 menjadi 12,9% pada akhir tahun 2014 akibat diimplementasikannya Obamacare. Namun, Obamacare bukan tanpa oposisi. Penentang Obamacare menegaskan defisit anggaran akan membengkak. Hal ini diperkuat oleh laporan Congressional Budget Office yang memperkirakan defisit anggaran Amerika akan meningkat lebih dari $100 miliar pada 2025 akibat Obamacare. Penentang Obamacare juga menolak implementasi subsidi di 34 negara bagian dan menggugatnya ke Mahkamah Agung Amerika. Secara umum, Obamacare adalah sistem asuransi kesehatan yang menggabungkan peran regulasi negara dengan peran industri asuransi kesehatan. Dari Annandale, Virginia, tim VOA. Oke. Gimana nih? Gimana, Dok? Gimana, Dok? Bagus kan? Masih ada harapan kah? Oh, harapannya banyak sekali ya, Dok ya. Bagus tuh kan dibilangin kan. Tadi saya tuh sebelum kesini saya zumba dulu karena tahu mau diperiksa sama dokter. Kirain kamu kurang makan apa gitu. Oh enggak, tadi makan banyak. Makan banyak sehat. Ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama Dokter Ati, betul. Soal Obamacare tadi kita bedakan juga dengan BPJS Kesehatan di Indonesia. Ternyata di mana-mana kesimpulannya sama-sama ribet ya kalau misalnya melibatkan pemerintah memang. Tapi nggak apa-apa, ini katanya demi kebaikan bersama. Betul. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan ketemu pasien ya, pengguna Obamacare ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Pemirsa, masih dari kampus George Washington University di Washington DC dan kami masih bincang-bincang soal healthcare system ya. Ya, sebelum kita ngobrol sama beberapa pengguna Obamacare, kita mau kasih gambaran ya, Nah, ya betapa mahalnya biaya kesehatan di Amerika. Betul. Misalnya kalau teman-teman di Indonesia menjalani operasi jantung, mudah-mudahan sih enggak ya. Jangan dong. Tapi harganya itu kalau di Amerika sama Kanada nih perbandingannya pemirsa, di Amerika 83% lebih mahal daripada di Kanada. Padahal sama-sama negara maju. GDP-nya kira-kira juga nggak jauh beda. GDP per kapitanya tidak jauh beda. Jadi istilahnya ya sama-sama kaya lah orang Kanada sama Amerika gitu. Ya, Cuma kalau Kanada tuh cuma bayar 1/5-nya daripada orang Amerika. Ya, misalnya operasi jantung. Ya. Kalau misalnya prosedur misalnya kayak ronsen atau MRI, CT scan sekalipun itu juga jomplang sekali perbedaan harganya. Gimana tuh? Jadi misalnya kalau di Prancis untuk prosedur
MRI itu makan biaya hanya sekitar $280. Sementara di Amerika $1.080. Hampir 5 kali lipat. Hampir 5 kali lipat. Sama-sama negara maju. Sama-sama negara maju juga. Kalau di rumah sakit di Amerika ini orang nggak bisa tesnya banyak nih. Ya. Misalnya kamu sakit kepala gitu. Aku sakit kepala masuk ke klinik gitu Tesnya gimana ada Jurgen? 8. Kenapa harus 8? Karena 8 tes? rumah sakit dokter takut dituntut kalau ternyata rumah sakitnya salah mendiagnosa gitu. Memang kalau di sini soal tuntut-tuntutan itu memang Iya, dan itu bisa ribet memakan sekali. biaya yang luar biasa kan. Betul, Misalnya betul. kamu ternyata ada cancer, ya. cuma dikasih puyer, kamu bisa tuntut. Oh, bisa ini. Bisa Jadi untuk jutaan menghindari dolar. litigasi gitu. Iya. Oke. Nah, karena tes itu banyak jadi tambah mahal. Nah, Tapi yang oke. ketiga, yang terpenting Apa Nak, itu? soal negosiasi pemerintah Negosiasi? itu. Jadi kalau di Amerika ada kekurangannya, pemerintah nggak nego sama perusahaan farmasi Atau asuransi. kesehatan Ya. untuk menurunkan biaya. Jadi itu memang karena spiritnya beda ya di Amerika itu ya. Memang sistemnya beda. Kalau di sini kan memang sistem marketplace. Jadi sistem pasar yang menentukan. Nah, sekarang kita ajak ngobrol beberapa pengguna Obamacare. Ya, kalau saya bilang kalau tanpa Obamacare itu bagi kita yang berpenghasilan menengah begini ya susah gitu. Karena kalau mau beli sendiri kita mesti sampai ngeluarin duit hampir $600 sampai $1.000 satu keluarga. Nah, kalau dengan Obamacare begini kan mereka membantu kita gitu setiap bulannya. Amat sangat mahal kalau di sini itu. Setahu saya kita panggil 911 itu emergency datang, ambulans itu bisa $600-700 itu. Cuman 5 menit ke rumah sakit. Dengan begini bisa dibilang aman hidup gitu. Rasanya nggak khawatir kalau tiba-tiba masuk rumah sakit, terus kita tinggal sisa bilnya aja gitu kan. Kalau ini kan bisa dibilang kita ke cover. Memang sih istilahnya memang mesti besar sekali gitu. Tapi seperti saya bilang, apapun di sini mahal. Itu kalau masuk rumah sakit itu 6.000 itu mungkin cuma berapa hari. As of a certain age, after I turned 26, I had to get off my father's insurance plan. For single people like me who are not married, who are working, who have no children, I feel as if the coverage, healthcare, is a bit more. $400 for just health insurance. That doesn't even include dental or eyes, optometrist. A lot of our expenses that we do make, that when we're struggling, we have student loans. I have so much student loans, and I can't just pay $300 blindfoldedly. And I say to myself, $300 a month, is it worth it? I haven't been to the doctor in a year. Ini kita kasih kesimpulannya Nak ya, perbandingannya. Kalau BPJS Kesehatan di Indonesia, satu, semangatnya itu memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Dengan Dan jalurnya satu ya, single payer healthcare system namanya. Semua jaminan itu dipegang oleh BPJS Kesehatan. Betul. Nah, kalau di Amerika itu agak berbeda sedikit. Semangatnya adalah memberikan akses kesehatan terhadap sebanyak-banyaknya orang. Kompetisinya masih harus ada ya. Betul. Nggak bisa dipegang pemerintah semua lah. Jalurnya memang agak sedikit berliku karena melibatkan perusahaan asuransi. Iya. Ya, Nah, sekarang kita mau pamit nih Nak, karena sudah kita bandingkan dua sistem itu. Semoga informasinya Bermanfaat. berguna buat para pemirsa di tanah air. Jadi mungkin kalau misalnya mau ke luar negeri, mau ke Amerika, harus agak-agak mikir nggak ya? Ya kalau berobat ke sini udah tahu lah ya, Udah tahu, harganya udah pasti jauh lebih mahal. jauh lebih mahal. Iya. Ya. Kalau pemirsa ketinggalan episode kali ini atau ingin melihat acara VOA lainnya, bisa kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau bisa kunjungi Facebook kita dengan kata kuncinya Dunia Kita. Atau juga mention kami di Twitter @VOA Dunia Kita dan juga email kami di duniakita@voanews.com. Dari kampus George Washington University di Washington DC, saya Retno Budianto. Dan saya Jurgen Alivia, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.